Ya Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa yang menunaikan ibadah puasa ya. Oke Dede, semoga dalam keadaan sehat, sukses selalu. Oke, di pembelajaran kali ini dengan Pak Dedi, kita belajar tentang IPA untuk Dede kelas 5 sesi beduran. Ya, oke, jadi materi. Nah, kita belajar tentang materi ya. Nah, apa sih itu materi ya? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa ya. Jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Punya massa. Apa itu massa, Adik? Ya, massa itu sama artinya kalau identik dengan berat ya. Jadi massa itu yang satuannya kilogram gitu ya, kilogram. Nah, jadi kalau biasanya kita tanya berat kamu berapa, sebenarnya kalau dalam bahasanya IPA itu salah ya. Yang betul adalah massa kamu berapa. Karena kalau berat kamu berapa, berat nanti ada satuannya sendiri. Berat itu adalah satuannya adalah newton gitu ya. Jadi pertanyaannya betul sebenarnya adalah kalau menurut IPA ya, massa kamu berapa? Nah, massaku adalah misalkan beratnya 20 kg. Ya, masaku 20 kg. Gitu ya, Dede ya. Ya, oke. Materi ini terbagi beberapa jenis ya. Jadi materi yang terbagi menurut wujudnya. Jadi kalau menurut banyak materi yang banyak jenisnya terdapat dikelompokkan menjadi ada menurut wujudnya. Menurut wujudnya adalah seperti ada benda padat, cair, cair, dan gas. Nah, gini ya. Itu menurut wujudnya. Nah, yang kita pelajari di sini di materi tema 9 ini untuk kelas 5 adalah berdasarkan dengan zat penyusunnya. Zat penyusunnya. Zat penyusunnya. Nah, berdasarkan zat penyusunnya terdiri dari zat tunggal ya. Zat tunggal. Kemudian ada juga namanya campuran ya, campuran. Nah, zat tunggal ini terdiri dari ada jenisnya juga. Zat tunggal namanya unsur ya. Unsur kemudian ada senyawa. Nah, oke. Zat tunggal itu seperti apa? Zat yang terdiri dari materi yang sejenis gitu ya. Nah, terdiri dari unsur. Unsur seperti apa? Unsur ini zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya apa? Contohnya ya ada oksigen ya. O2. Oksigen itu O2 ya. Oksigen atau O2. Kemudian ada lagi oksigen atau O2. Kemudian ada nitrogen. Nitrogen itu N2 ya. Nah, Nitrogen itu N2. Nah, gini sih. Jadi kalau dalam bahasa kimia ini ya, jadi ilmu kimia ini, jadi nitrogen itu N2, kalau oksigen adalah O2. Nah, kalau senyawa contohnya apa? Senyawa contohnya misalkan ini H2O. Nah, kenapa disebut senyawa? Karena senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, contohnya H2O terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, ternyata ini adalah nama senyawa apa? Nah, Adik masih ingat ya? Nama senyawa dari air. Nah, contoh lainnya ada senyawa lagi adalah ada NaCl ya, NaCl. Terdiri dari unsur Na natrium dan Cl klorida. NaCl itu apa? Ada yang tahu? Ya, garam dapur. Nah, kemudian tentang campuran. Kalau campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, campuran sendiri terbagi dua. Ada campuran homogen. Kalau ada homogen berarti ada campuran heterogen. Nah, apa itu homogen? Ya, homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Ya, tercampur sempurna ini ya. Tercampur sempurna. Tercampur sempurna. Contohnya apa? Contohnya tercampur sempurna itu seperti kayak air dan garam ya. Nah, ini kan tercampur sempurna. Nanti akan lebih dominan kelihatan airnya, tidak kelihatan garam putihnya gitu ya. Kemudian sekarang kalau hidrogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna ya, tidak tercampur sempurna. Nah, tidak tercampur sempurna. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah seperti air dengan kopi ya, air dengan kopi, kemudian air dengan tanah. Nah, ini tidak tercampur sempurna gitu ya.
Nah, seperti itu. Itu adalah jenis zat berdasarkan penyusunnya materi ya, berdasarkan zat penyusunnya adalah zat tunggal dan juga ada campuran ya. Ada zat tunggal dan juga campuran berdasarkan penyusunnya. Oke. Ya, oke. Dari sini mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya di grup ya. Oke, sampai di sini untuk video Pak Dedi tentang materi tema 9 tentang zat tunggal dan campuran. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.